Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti Prambudi, NIM 7211419137. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 7 tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau biasa disebut DSS itu merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Oke, kita lanjut. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemahaman. Nah, ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Lalu yang kedua, ada perancangan atau design phase. Ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Ini merupakan representasi dari kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Lalu tahap yang ketiga ada pemilihan atau choice phase. Ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan, agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang keempat ada implementasi atau implementation phase. Ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Nah, kita lanjut ke sistem pengambilan keputusan. Dari pengertian sistem pendukung keputusan, maka dapat ditentukan karakteristik. Antara lain ada yang satu, mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada manajemen by perception. Lalu yang kedua, adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia yang sebagai user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Yang keempat, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Lalu yang keenam, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Kita lanjut lagi, ada tingkatan dalam sistem pendukung pengambilan keputusan. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat 3 keputusan tingkatan perangkat keras maupun lunak. Masing-masing tingkatan berdasarkan tingkatan kemampuan berdasarkan perbedaan tingkat teknik, lingkungan, dan tugas yang akan dikerjakan. Ketiga tingkatan tersebut adalah yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau spesifik DSS. Yang kedua ada pembangkit sistem pendukung keputusan atau DSS generator. Yang ketiga ada peralatan sistem pendukung keputusan. Kita lanjut ke jenis-jenis keputusan. Jenis keputusan ini ada 3. Yang pertama ada keputusan terstruktur. Yang kedua ada keputusan semi terstruktur. Yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur. Nah, untuk keputusan yang terstruktur, keputusan ini merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Lalu informasi yang dibutuhkan itu spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Lalu ada keputusan semi terstruktur. Nah, keputusan semi terstruktur ini merupakan keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan.
Lalu yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur. Ini merupakan keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Kita lanjut. Keuntungan sistem pendukung pengambilan keputusan. Beberapa keuntungan penggunaan sistem pendukung keputusan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Yang kedua, dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda-beda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Lalu yang keempat, ada pandangan dan pembelajaran baru. Yang kelima, ada sebagai fasilitator dalam komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, menghemat biaya dan sumber daya manusia atau disebut SDM. Kedelapan, menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Yang kesembilan, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan lebih sedikit usaha. Lalu yang ke-10 ada meningkatkan produktivitas analisis. Lalu ada komponen-komponen sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada model manajemen. Nah, ini model manajemen ini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antar muka. Lalu yang ketiga ada knowledge atau knowledge management. Knowledge ini merupakan subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Lalu ada pemodelan dalam sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada model ikonik atau skala. Sebuah model ikonik, model abstraksi terkecil adalah replika fisik sebuah sistem, biasanya pada suatu skala yang berbeda dari aslinya. Model ikonik ini dapat muncul pada 3 dimensi atau miniatur market, sebagaimana pesawat terbang, mobil, jembatan, atau alur produksi. Fotografi adalah jenis model skala ikonik yang lain, tetapi hanya dalam 2 dimensi. Lalu ada yang kedua, model analog. Sebuah model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Model analog ini lebih abstrak dari model ikonik dan merupakan representasi simbolik dari realitas. Model ini biasanya berbentuk bagan atau diagram 2 dimensi, dapat berupa model fisik, tetapi bentuk model berbeda dari bentuk yang sistem nyata. Lalu ada manfaat model. Sistem pendukung manajemen menggunakan model karena yang pertama, model memungkinkan penghematan waktu. Waktu operasi yang bertahun-tahun dapat disimulasikan dalam beberapa menit atau detik dengan menggunakan komputer. Yang kedua, manipulasi model jauh lebih mudah daripada memanipulasi sistem nyata. Oleh karenanya, eksperimentasi lebih mudah dilakukan dan tidak mengganggu operasi organisasi sehari-hari. Lalu yang ketiga, biaya analitis permodelan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya eksperimen yang sama yang dilakukan pada sistem nyata. Yang keempat, biaya dari kesalahan yang dibuat selama eksperimen trial and error jauh lebih murah jika digunakan model dibandingkan dengan sistem nyata. Lalu yang kelima, model dapat meningkatkan dan memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.